Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum saya memulai khotbah saya pada hari ini, saya minta Bapak Ibu menyapa kiri kanannya, tanyakan apa kabar. Ya, silakan. Tanya, kabarnya gimana? Baik, sudah makan? Kalau belum makan nanti setelah misa ada makanan di belakang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil pada hari ini mengajak kita untuk saling mengasihi sesama. Bentuknya seperti apa? Ya, salah satu bentuknya adalah seperti yang barusan Bapak Ibu lakukan. Selamat pagi, apa kabar? Senyum, ya, senyum sapa, apa lagi satu lagi? Senyum sapa, satu lagi saya lupa. Itu terkenal di Indonesia. Bahasa sederhananya yaitu kita diajak untuk menjadi pribadi yang bermakna dan berguna bagi sesama. Santo Ignatius Loyola pernah mengatakan kepada para pengikutnya, supaya sebagai orang-orang pilihan Kristus, atau kita sebut sebagai orang-orang Kristiani, kita diharapkan untuk menjadi
orang yang berguna bagi sesama. Bahasa kerennya men and women for others, ya. Nanti yang ikut ziarah bulan ini itu mengunjungi makam Santo Ignatius Loyola. Di situ pasti ada tulisan yang terus digemakan oleh para pengikut Santo Ignatius Loyola, orang bilang Jesuit, yaitu supaya kita menjadi men and women for others. Tentu kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya latar belakang Injil pada hari ini? Kenapa kok Yesus memerintahkan kita pada hari ini untuk saling mengasihi satu sama lain? Latar belakang Injil pada hari ini ialah pengajaran Yesus pada perjamuan malam terakhir. Ini adalah kata-kata wasiat yang Yesus berikan kepada para murid sebelum ia wafat di kayu salib. Pada perjamuan terakhir, Yesus mengungkapkan misteri yang begitu besar dan agung kepada para murid-Nya, meskipun pada saat itu para murid belum benar-benar mengerti dan memahami arti kata ini. Yesus mengatakan kepada para murid-Nya supaya saling mengasihi. Untuk bisa mengasihi tentu kita harus tinggal di dalam Yesus. Misteri besar Tritunggal Maha Kudus ini, di mana Allah dinyatakan dalam diri Yesus dan diwahyukan oleh Yesus sebagai suatu persekutuan atau bentuk dari cinta yang total kepada manusia. Di sini dijelaskan bahwa Bapa selamanya akan terus mengasihi anaknya, dan anak diharapkan untuk terus mengasihi Bapanya. Cinta abadi timbal balik mereka antara Yesus dan Bapa, itulah yang menghasilkan pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Persekutuan cinta Tritunggal yang kekal ini pada akhirnya memberi kita bagian dalam cinta ilahi mereka. Inilah keseluruhan tujuan dari penciptaan bumi dan segala isinya. Dan ketika manusia berdosa atau mencoba untuk tidak tinggal di dalam Yesus dan memutus ikatan kasih dengan Allah, Bapa pada akhirnya mengutus putranya ke dunia. Di dalam Injil 2 minggu yang lalu dikatakan, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Garis bawah ini ya, tidak binasa. Luar biasa ya Injil Yohanes. Dia mengatakan bahwa kasih Allah yang begitu besar kepada manusia terus dinyatakan kepada kita manusia. Sampai akhir hidup kita terus diberi kesempatan untuk menanggapi cinta Allah. Tujuannya agar kita tidak binasa, saudara-saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat berkat, yaitu apa? Hidup kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang baru saja kita dengar pada hari ini, dan mungkin sudah ada di dalam hati kita dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, lebih dari sekedar perasaan pasif. Kasih Allah merupakan sebuah tindakan konkret kepada manusia. Sebuah pertanyaan besar adalah, apakah kita sungguh melaksanakan atau menjalankan kasih ini di dalam hidup kita sehari-hari?
Apakah aku mencintai seseorang atau sesama atau tidak harus didasarkan pada perasaan orang lain terhadap kita. Kasih Allah berbeda dengan kasih manusia yang kita kenal dengan jatuh cinta. Itu beda. Kalau Bapak Ibu jatuh cinta, Bapak Ibu mengharapkan cinta itu kembali kepada kita. Kalau enggak kembali, kita apa? Sakit hati, ya, patah hati, galau, ya. Tapi kasih Allah yang Allah curahkan dalam hidup kita tidak mengharapkan imbalan, ya. Kalau saya tanya Bapak Ibu yang sudah pernah berada atau mungkin sekarang berada dalam Besur KKI Den Haag, berapa banyak waktu, tenaga, biaya yang Anda keluarkan? Apakah Anda mengharapkan itu kembali kepada Anda? Tidak. Sama seperti begitu banyak orang yang menghayati, saya tidak bilang Bapak Ibu yang hadir di sini tidak melakukan itu. Saya rasa dalam hidup kita minimal sekali kita pernah mengalami kasih itu. Kita memberi begitu banyak cinta apa yang kita miliki kepada sesama kita tanpa kita menerima kembali. Karena apa? Karena kita yakin bahwa berkat yang sama Tuhan akan berikan dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasih Allah bukanlah kasih yang egois, melainkan pemberian diri kita kepada sesama. Tuhan Allah kita tidak pernah menahan diri ketika melihat anak-anaknya membutuhkan bantuan, cinta, pertolongan, dan berkat. Dia mengupayakan kebaikan sejati bagi mereka dan mengutus putranya Yesus Kristus ke dalam hidup kita agar kita selamat dan kita dapat membangun kembali persahabatan kita dengan Allah. Tuhan Allah kita bukanlah seorang Tuhan yang mencari keuntungan dari hamba-hambanya. Tuhan tidak pernah meminta banyak dari kamu, dari kita semua. Tuhan memberi begitu saja kepada kita. Namun Allah yang ingin melihat anak-anaknya bertumbuh, menikmati kehidupan dalam kasih ilahinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah cerita yang menurut saya cukup inspiratif dan menarik. Cerita ini diambil dari India, ya. Dulu ketika Mother Teresa dari Kalkuta masih hidup, dia ditanya oleh sekian banyak orang, kenapa kok mau-maunya kamu ambil orang-orang dari jalanan, kamu bawa dalam shelter penampungan, dan kamu obati mereka. Luka-luka yang penuh belatung atau bau amis, darah, engkau balut, kalian sembuhkan, kalian perban, kalian perbaiki itu, dan pada akhirnya mereka dapat sehat kembali. Untuk apa itu? Kok bisa, dari mana kekuatan atau keberanian itu muncul dalam diri Mother Teresa? Mother Teresa bilang, setiap hari sebelum saya turun ke jalanan, saya berdoa. Tentu sebagai manusia, saya ini rapuh. Saya ini takut, ya, takut tertular penyakit, takut darah, takut melihat luka-luka orang tersebut. Tapi toh saya berani bukan karena saya yang berani, tapi karena saya memohon berkat juga cinta Allah yang begitu besar kepada manusia, sehingga ketika saya berjumpa dengan orang-orang di jalan, saya melihat mereka bukan lagi sebagai orang yang terluka, tapi sebagai makhluk atau
orang-orang yang memiliki cinta yang sama sebagaimana mereka diciptakan di dunia ini. Saya melihat mereka sebagai kesempatan untuk saya menyalurkan berkat juga cinta yang ada dalam diri saya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita dalam perayaan Ekaristi kita memohon kembali cinta itu, agar perintah Allah, perintah Tuhan Yesus sebelum ia wafat itu dapat sungguh-sungguh kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu, dan kasihilah sesamamu manusia. Amin.